Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inastuti Rafi'ah Salwa, NIM 215211049 dari kelas MBS 2B. Saya akan membahas mengenai pengertian dari ulumul Quran guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Quran dan Hadis. Baiklah, langsung saja. Para ulama mendefinisikan ulumul Quran sebagai ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi aspek turun, sistematika, pengumpulan, penulisan, bacaan, tafsir, kemujizatan, serta nasik wa mansuk. Yang pertama yaitu dari segi turunnya. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Mengenai tahap-tahap turunnya Al-Quran, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun, satu hal yang pasti ialah bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Selanjutnya yaitu penulisan. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, penulisan Al-Quran belum satu buku komplit, belum merupakan kebutuhan yang mendesak. Penulisan Al-Quran dalam satu naskah seperti yang ada dalam sekarang, baru terrealisasikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun demikian, keaslian dan keutuhan Al-Quran tetap terjaga dengan baik. Al-Quran cukup terjaga keaslian dan keutuhannya melalui hafalan dari Nabi dan sahabat. Para hufaz di sekitar Nabi sangat banyak. Lain halnya ketika terjadi peperangan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, maka kebutuhan akan pembukuan Al-Quran makin terasa. Tetapi sebelum adanya penulisan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ialah memindahkan satu tulisan atau catatan Quran yang semula bertebaran di kulit binatang, tulang, dan pelepah kurma, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf. Selanjutnya yaitu qiraat atau bacaan. Menurut Al-Mukri, qiraat adalah seseorang yang mengetahui qiraah-qiraah dan diriwayatkan kepada orang lain secara lisan. Sebab dalam masalah qiraah banyak hal yang tidak dapat ditetapkan kecuali melalui pendengaran dan penyampaian secara lisan. Perlu diketahui bahwa Al-Quran yang tercetak belum dapat dijadikan pegangan dalam masalah qiraah. Selanjutnya yaitu ijaz. Asal kata mukjizat adalah ajaza, berarti lemah. Dari kata itu muncul kata ijaz yang berarti menetapkan kelemahan. Dalam pengertian umum, kelemahan ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Nabi Muhammad dan menggunakan Al-Quran untuk menantang orang-orang Arab yang pada saat itu berada pada tingkat fasahah dan balaghah yang tinggi. Orang-orang Arab tidak berdaya menghadapinya. Hal ini karena Al-Quran memang diturunkan sebagai mukjizat. Selanjutnya yaitu tafsir. Tafsir adalah ilmu memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Selanjutnya yaitu nasik wa mansuk. Dari segi etimologi, kata tersebut dipakai dalam beberapa arti, antara lain pembatalan, penghapusan, pemindahan dari satu wadah ke wadah lain, pengubahan, dan sebagainya. Dinamakan nasik. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, dan sebagainya dinamakan mansuk. Yang terakhir yaitu menolak subhat. Di antara keduanya terdapat perkara subhat yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang menghindari subhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Demikian penjelasan pengertian ulumul Quran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.